berikutnya atau babak perempat final. Kemudian yang lebih mereka tekankan adalah bagaimana ketika mereka mampu memanfaatkan peluang, karena penyelesaian akhir di pertandingan pertama ketika melawan Uzbekistan menjadi sesuatu yang harus diperbaiki oleh Coach Indra Shafri. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Gligor terhadap Paulo Sitanggang. Langsung pada Ilhamuddin Armain merebut bola dengan Galloway. Masih Galloway. Daniel ke belakang kepada Burgess. Pelanggaran dilakukan nampaknya. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung, yang harus hati-hati untuk para pemain Indonesia. Betul, Fatur Rahman, kemudian juga Sahrul di pertandingan pertama pun juga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak mengancam gawang Garuda Muda, tapi dengan pelanggaran yang mereka lakukan, bola-bola setpiece inilah yang mengundang bencana untuk gawang dari Garuda Muda. 2 kartu kuning sudah didapatkan Sahrul Kurniawan karena di pertandingan pertama. Masih Galloway, Sain Dekunya berhasil direbut bola tadi oleh Paulo Sitanggang. Ilhamuddin Armain ke tengah, ada Evan Dimas Darmono, ada Putu Gede, jauh dia kepada Dinan Javier, masih Javier, ada Putu Gede, Sahrul Kurniawan. Adang tadi nampaknya oleh nomor punggung 14 ke Daniel. Sulit nampaknya para pemain Indonesia untuk menerobos jantung pertahanan dari Australia. Ya, belum ada terskema dengan baik tuh gaya permainan para Garuda Muda, terlalu memaksakan, terutama Yahdian Javier berapa kali selalu memaksakan ketika bola sudah dikuasain, ada marking para pemain Australia, dia tidak mencoba untuk back pass. Daniel De Silva, Daniel Peter ke kanan pada Galloway. The Sain Dekunya, Burgess, masih Burgess ke depan langsung, ada Joshua Sotiro, masih Joshua. Berhasil debut para pemain Indonesia. Menguasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Masih 0-0 hingga menit ke-14. Fatur Rahman, ada Ilhamuddin Armain, Evan Dimas Darmono. Sedikit lebih baik, Bung, di awal-awal menit ini dibanding pertandingan pertama di menit-menit awal saat melawan Uzbekistan. Ya, mendominasi, mengambil inisiatif. Memang sampai dengan menit ke-13 ini para pemain kita sudah mendapatkan gol. Bagaimana ketika mereka mau mencoba untuk membongkar lini pertahanan dari Australia, variasi serangan harus lebih diperbanyak lagi. Shannon Brady berbahaya, syuting langsung tadi, namun terlalu jauh. Syuting dari nomor punggung 9 Brandon Borello yang menciptakan gol ke gawang Uni Emirat. Sama Pranata, kemudian juga Sahrul Kurniawan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Joshua Sotiro terhadap Dinan Javier. Nampak Hansamu Yama Pranata. Hargianto langsung dia ke depan. Umpan yang sangat cantik dari Hargianto kepada Ilhamuddin Armain. Ke belakang dia ada Fatur Rahman.
Ada Sahrul Kurniawan melebar dia ke kanan. Ada Putu Gede. Bagus sekali pada Dinan Javier. Masih Dinan Javier. Cantik sekali Dinan. Masuk kotak penalti. Terlalu lama kehilangan kesempatan melepaskan umpan silang ke kotak penalti, Bung Supri. Ya, ini yang saya katakan ya, bagaimana momentum selalu hilang ketika bola sudah dikuasai dengan sangat-sangat baik oleh Dinan Javier. Berapa kali dia sudah mendapatkan peluang untuk melakukan crossing, yang selama ini selalu menjadikan terkendala. Tadi Dinan Javier masih terlalu jauh dari gawang Jordan Curtel. Nampaknya Paul Ocon pun mampu memainkan variasi apapun, mengganti hampir 5 pemain, Bung, di pertandingan ini dibanding Indonesia yang hanya 2 pemain, yaitu Muklis Hadining dan juga kiper penjaga gawang Raffi Murdianto atau Paulo Sitanggang. Iya, memang Paul Ocon menempatkan 4 ya pemain yang ada pemain yang turnamen seketat ini memang sangat dibutuhkan untuk menjaga ritme atau mendapatkan peluang yang begitu maksimal. Bagaimana ketegasan wasit Abdurrahman Abdu untuk meminta diulang bola berada dalam posisi yang tepat. Serangan balik dari Australia maksudnya kepada Joshua Sotiro, namun bola terlalu jauh. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Atau ada Putu Gede Juni Antara akan melakukan. Pendek dia ada Evan Dimas Darmono. Kembali pada Putu Gede, dicuri tadi oleh nomor punggung 14 yaitu De Silva Daniel Peter. Umpan yang tidak terarah dari Sahrul Kurniawan menjadikan lemparan ke dalam buat Australia. Oh, untuk Indonesia nampaknya Putu Gede tadi, Dinan Javier kurang cermat menguasai bola. Diserobot atau dicuri saja oleh para pemain Australia. Ke belakang tadi Woodcock, ada Burgess, Gligor, Shane Dekunya. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Jordan Curtel. Ada Burgess lagi. Dipotong tadi. Intercept yang cukup bagus dari Sahrul Kurniawan. Ini bukan sedikit lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan pertandingan pertama, Bung. Betul, dari tempo ya, dari tempo, kemudian ritme permainan, tinggal bagaimana variasi ya, menyerangnya, kemudian akurasi yang dilakukan sudah penetrasi tanpa pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Dinan ya, yang selama ini selalu mengeksploitasi dari sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Ya pemirsa, harus hati-hati Indonesia dengan penjuru ini karena memang para pemain ya, kalah selalu, kalah para pemain Indonesia dengan umpan silang. Ya, harus berani duel, harus berani untuk mencoba untuk menghalau ataupun menghalangi para pemain Australia. Untuk lompat, Bu. Ya, intinya hanya sebatas lompat itu akan sedikitnya mengganggu para pemain Australia untuk enak menerima umpan dari sepak pojok. Pemirsa, kemudian juga posisi ketika marking, Bung Adi, jangan sampai hanya sebatas memarking lawan tapi tidak melihat posisi gawang kita. Berbahaya pemirsa. Bola yang kosong tadi didapatkan oleh Joshua. Masuk kepada Ilhamuddin. Mampu nampaknya Ilhamuddin Armain. Ya, ada sedikit keterlambatan, Bung Hadi, kalau saya bisa katakan. Bagaimana
Paulus Sitanggang sudah mendapatkan bola sangat Ilham. Siapa yang akan diberikan? Masuk kepada Muklis Hadining. Kosong nampaknya para pemain Indonesia. Untung saja terlihat ada Putu Gede. Sliding bola tadi. Lempar ke dalam Woodcock tadi. Masuk pada Joshua Sotiro. Disergap tadi dengan sangat cepat oleh Putu Gede Juni Antara. Woodcock. Ada Borello. Argianto tadi mensergap bola. Berduel tadi Paulus Sitanggang dan juga nomor punggung 14 De Silva Daniel. Tendangan bebas buat Australia. Galloway ke belakang pada Saint Dekunya. Ada Burgess. Hasil disergap tadi oleh Hargianto. Dekunya. Brown Jordan. Nomor punggung 14 Daniel. Masih Daniel. Masuk depan Saint Brady. Borello. Brady. Ke belakang. Ada Galloway. Dibuang tadi oleh Muhammad Fatur Rahman. Akselerasi yang dilakukan oleh Galloway. Ya, harus berhati-hati Bung, terutama lini tengah ya. Evan Dimas ketika mencoba Paulus Sitanggang ketika mencoba untuk melakukan pressing ya. Beberapa kali para pemain Australia begitu bebas, kemudian pergerakan tanpa bolanya tidak ada yang mengawasi atau memarkingnya. Dan para pemain Australia juga jangan terlalu enak untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti, Bung. Ya, intinya di situ bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Bagaimana Putu Gede, kemudian untuk Putu Gede yang berposisi sebelah kanan harus mencoba selalu menghalangi atau meminimalisasi crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain Australia, dan di sebelah kiri Muhammad Sahrul Kurniawan. Paulus Sitanggang kembali ke belakang. Ilhamuddin Armain. Fatur Rahman langsung ke depan. Masuk kepada Muklis Hadining. Dipotong tadi oleh Saint Dekunya. Ada Evan Dimas. Berduel dengan Galloway. Masih Evan Dimas. Tackling yang sangat cantik dari Galloway, membuang bola tadi, Bung. Ya, masih sangat kesulitan ya para pemain kita, terutama untuk sedikit mampu masuk sepertiga area pertahanan dari Australia. Jarak antara Evan Dimas, Paulus Sitanggang, kemudian Maldini juga masih belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nampak penjaga gawang Jordan Turtel yang nampaknya mengalami kram, sehingga harus mendapatkan perawatan dari ofisial kesehatan yang sekrus. Di ajang AFC, Australia bukanlah tim yang tidak diunggulkan, Bung. Selalu menjadi favorit. Betul. 4 kali mereka selalu masuk ya. Tahun 2010, kemudian juga 2012 ya. Grafik mereka pun juga sebenarnya juga sangat baik. Dari tahun 81 sampai 2013 mereka selalu masuk berkompetisi di Piala U19. Indra Safri, pelatih Garuda Muda Indonesia. Argianto
Langsung dia ke kotak penalti. Ada Dinan Javier, bagus sekali Dinan. Masih Dinan, Paulo Sitanggang ke belakang dia. Sudah kepada Putu Gede, namun menyentuh Joshua tadi. Dinan Javier dicuri oleh Joshua. Masih jauh. Mas Darmono melebar dia ke kanan. Dinan Javier, Hargianto, kurang cemat umpan dari Hargianto. Langsung umpan terobosan. Ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham, terlalu lama namanya Ilhamuddin Armain. Kehilangan bola Indonesia. Nomor punggung 16 tadi bantu pertahanan dari Australia. Umpan terobosan masuk kepada Shannon Brady, berhasil dipatahkan tadi oleh Putu Gede. Kuasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Paulo Sitanggang langsung ke depan, bagus sekali Ilhamuddin, diburu tadi keluar dari serangnya Jordan Turtel. Gagal dari dijangkau atau diraih oleh Ilhamuddin, bahwa umpannya cukup baik, Bung. Betul, ini yang saya katakan ya, bola-bola terupas. Karena para pemain kita, terutama Ilhamuddin, kemudian juga Dinan Javier punya kecepatan. Bola-bola terupas inilah yang sedikitnya mampu memberikan shock terapi untuk penjaga gawang Jordan Turtel. Dekunya ke tengah, dia maksudnya hasil dipatahkan oleh Dinan Javier. Peter tadi, Daniel de Silva, Gligor, Galloway, masih Galloway, bebas sekali Galloway. Ada Burgess, Joshua, sudah kepada Daniel Woodcock, berhasil diput. Mampu menyupport Ilhamuddin dan Dinan Javier. Bagus sekali Hansa Muyama Pranata mampu membaca arah pergerakan dari para pemain Australia. Pergerakan dari Brandon Borello tadi berhasil diantisipasi dengan sangat cantik oleh Hansa Muyama Pranata. Bola dikuasai oleh Putu Gede. Ada Sahrul Kurniawan, melebar dia ke kiri, pendek. Ada Hansa Muyama Pranata, langsung ke depan. Ada Ilhamuddin Armain, terlalu jauh dan lebih dekat dengan penjaga gawang Jordan Turtel. Ya, untuk Australia sendiri pun sebenarnya juga gaya bermain mereka juga gaya yang monoton, Bung. Variasinya tidak begitu banyak karena hanya mengandalkan kecepatan dari Brandon Borello, kemudian Shannon Brady untuk sebelah sisi pertahanan dari Putu Gede. Silva tadi, Borello, umpan terobosan berbahaya, dipatahkan dengan sangat cantik tadi umpan terobosan. Hampir saja didapatkan oleh Joshua Sotiro. Cantik sekali penjaga gawang Raffi Murdianso. Umpan terobosan dari Borello pada Joshua Sotiro. Ya, sebuah terupas yang sangat luar biasa, sangat baik, dan keberanian Raffi untuk keluar dari sarangnya memang sangat tepat. Samuyama Pranata berhasil mematahkan serangan yang dibangun tadi oleh De Silva, Argianto, ada Evan Dimas, Paulo Sitanggang, masih Paulo, melebar dia ke kanan.
Putu Gede Juniantara. Dinan Javier menjemput bola. Kembali kepada Putu Gede. Muhammad Hargianto. Hansamu Yama Pranata. Paulo Sitanggang. Ada Ilhamuddin. Tidak berhasil menguasai bola dengan baik Ilhamuddin karena dicuri tadi. Atau dicocor saja oleh Galloway. Brown Jordan. Ada Burgess. Woodcock. Burgess langsung sapu bola ke depan. Tidak ada rekan. Ya, memang menarik ya bagaimana komposisi para jajaran pelatih bahwa menempatkan pemain atau memilih pemain yang memiliki kebugaran 100%. Ini yang menjadikan selama ini perform dari para pemain Garuda Muda selalu dalam perform yang sangat baik. De Silva bagus sekali. Masuk kotak penalti. Untung saja hasil dihadang oleh Hansamu Yama Pranata dan umpan-umpan seperti ini membahayakan, Bu. Betul, harus fokus tidak hanya sebatas melihat pemain, tapi juga harus menjaga atau kemiringan, memposisikan dan prinsip seorang pemain belakang itu ketika melakukan penjagaan dengan lawan. Tendangan penjuru buat Australia. Kembali waspada harus ditanamkan oleh para pemain Indonesia karena para pemain Australia mempunyai postur cukup tinggi melebihi para pemain Indonesia. Nampak Joshua Sotiro akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berhasil dipatahkan oleh Hargianto. Ada De Silva. Masih De Silva, berhasil dicuri oleh Ilhamuddin. Masih Ilham. Sendirian dia, siapa yang akan diberikan, berusaha dikejar oleh Dani De Silva. Umpan yang salah kepada Evan Dimas berhasil disergap tadi oleh Burg. Hingga setelah Australia dari serangan balik Indonesia yang sangat cepat, Garuda Muda Indonesia tentu sangat membutuhkan hasil kemenangan atau poin 3 untuk memperbesar atau menjaga peluang yang maju. Cukup mudah buat Burgess nampaknya. Shannon Brady. Ada Borello ke belakang. Ada Woodcock. Brown Jordan. Burgess. Bekunya Gligor, kapten ke-11. Masih Gligor. Pelanggaran tadi nampaknya terjadi. Ya, menarik Bung Adi, gaya bermain para pemain Australia ya. Di situ ada Gligor, kemudian Shannon Brady. Mereka hanya memainkan tempo, ritme, kemudian mampu sekali-kali bermain flank atau ingin mendapatkan peluang-peluang dari bola-bola crossing. Ini yang harus dipadai oleh para pemain kita. Dan Indonesia harus bisa memanfaatkan suhu panas yang ada di Myanmar, Bung. Betul, karena memang dengan kualitas dan kapasitas para pemain dari segi fisik ya, VO2 max-nya mereka juga sangat baik, sudah memenuhi standar untuk mampu bermain dengan level yang tinggi. Mereka harus memaksimalkan kecepatannya terutama ketika sudah memasuki sepertiga pertahanan dari lawan. Galloway langsung ke depan. Inilah pelatih Paul Ocon, pelatih yang bisa dibilang sebagai pemain cukup sukses di tubuh Australia, salah satu bintang tahun pernah akan lakukan lemparan ke dalam. De Silva, ada Galloway, Gligor, lebar dia ke kiri, ada Woodcock, masih Woodcock, Joshua, lebar dia ke kanan,
Ada Brady, umpan silang berbahaya. Umpan-umpan seperti ini memang harus diantisipasi. Hampir saja tercuri oleh Brandon Borello, Bung. Ya, tempo ya, timingnya juga sebenarnya sudah sangat tepat. Tapi kembali ya, bagaimana keberanian dari seorang Raffi Murdianto kembali mengantisipasi, reading the game-nya sangat baik, mencoba untuk menggagalkan sebuah trupas atau bola-bola silang yang dilakukan oleh para pemain Australia. Dinan Javier, ada Woodcock dibuang kembali oleh Juni